Nama saya Clever. Nama saya Marisa. Nama saya Kurniasi. Nama saya Gracia. Nama saya Nia. Nama saya Saloni. Selamat menikmati video kami. Kami dari Universitas Muni Teguh ingin menanyakan tentang permintaan dan penawaran harga barang. Bagaimana pendapat Ibu tentang permintaan barang ketika harga barang tersebut meningkat dan ketika harga barang tersebut menurun? Kalau menurut saya, kalau misalnya harganya itu meningkat, itu bakal lebih susah ya Kak buat penjualannya. Karena kan konsumen juga maunya pasti yang murah-murah gitu kan. Jadi kalau harganya menurun malah itu lebih memudahkan kita kan, yang penjual juga, pembelinya juga gitu. Menurut saya gitu Kak. Apakah ada pengaruh penjualan online dengan barang penjualan Ibu saat ini? Ada Kak, kalau misalnya kita juga tahu kalau jualan online itu lebih murah, lebih gampang gitu kan. Terus juga kitanya juga mau yang gampang-gampang, tinggal inilah nggak usah datang ke tempatnya gitu kan. Jadi kalau penjualan online itu sangat ngaruh Kak, bisa meningkatkan penjualan juga. Apa dan bagaimana menurut Ibu langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjualan online? Mungkin apa ya Kak, sejauh ini sih udah lumayan bagus ya, semuanya udah teratasi, kayak transportasinya juga udah lumayan bagus, menurutnya udah cukup sih. Bagaimana menurut Ibu cara mengatasi pengangguran yang semakin meningkat? Kalau menurut saya diperbanyak aja lowongan pekerjaannya Kak, terus syarat-syaratnya nggak usah terlalu banyak juga ya kan. Kita kan masa ini harus banyak pengalaman juga padahal umurnya masih dikit gitu kan. Pokoknya itu sih Kak, syarat-syaratnya harus dikurangi. Perkenalkan Pak, kami dari Universitas Muni Teguh ingin mewawancarai Bapak tentang permintaan dan penawaran harga barang. Oke. Bagaimana pendapat Bapak tentang permintaan barang ketika harga barang tersebut meningkat dan ketika harga barang tersebut menurun? Kalau permintaan terhadap barang ketika harga barang naik, itu pasti menurun. Ketika harga turun, permintaan akan naik. Itu hukum ekonomi dan itu akan selalu terjadi. Ya dah, seperti itu aja. Baru, apakah ada pengaruh penjualan online dengan barang penjualan Bapak saat ini? Sangat berpengaruh. Online itu pasti akan berpengaruh terhadap semua lini, semua sektor, baik itu produk-produk komoditas, baik itu produk-produk olahan, itu pasti berpengaruh sekali. Kaitannya ke pedagang konvensional akan terdampak karena dari sisi konsumen akan lebih convert belanja di sektor-sektor online karena ada keleluasaan. Dari segi harga tidak ada indikasi atau kesan untuk dapat ditipu secara harga. Dari segi kenyamanan, kalau dia ke pasar-pasar konvensional mungkin becek, jorok, panas, kriminal-kriminal, potensi-potensi lainnya, gangguan keamanan dan lain sebagainya. Itu yang membuat pasar-pasar konvensional makin kesini akan makin tergerus akibat dari online itu. Apa dan bagaimana menurut Bapak langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjualan online? Langkah-langkah paling regulasi ya, regulasi untuk online itu harus diketatkan, gitu. Tidak boleh serampangan, karena online juga bagian dari kemajuan zaman yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa dikesampingkan ya. Pada akhirnya memang zaman digitalisasi ini akan membawa semua orang ke dunia digital. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Bill Gates, barang siapa yang kelak tidak bisa mengikuti kemajuan zaman akan dilindas oleh zaman itu sendiri. Dan itu terbukti saat ini. Bahwasanya sekarang zaman digitalisasi,
Ya mau tidak mau, suka tidak suka, semua pedagang-pedagang konvensional memang harus berbenah diri, mengasah SDM-nya untuk dapat bersaing di dunia-dunia digital ketika ingin survive gitu. Tapi bukan berarti yang dunia-dunia konvensional tidak dapat dilakoni, tetap bisa, cuma potensi untuk growing up atau berkembang itu akan semakin kecil karena sudah berbagi dengan sektor-sektor digital ini online. Bagaimana menurut Bapak cara mengatasi pengangguran yang semakin meningkat? Oh, cara mengatasi pengangguran itu sebenarnya pengangguran itu kan definisi pengangguran itu kan tidak bekerja. Tidak bekerja itu bukan berarti harus bekerja di corporate. Ya, profesi kan. Profesi itu tidak harus sebagai pegawai, tidak harus sebagai pegawai negeri dan lain sebagainya. Lowongan pekerjaan terbesar sebenarnya adalah di bidang-bidang entrepreneurship. Makanya pentingnya sekali ditanamkan jiwa-jiwa entrepreneur sejak dini terhadap generasi-generasi muda sekarang. Agar apa? Agar ketika dia kelar melakukan atau melaksanakan pendidikannya, dia tidak bergantung lagi untuk kerja di perusahaan atau apa dan lain sebagainya. Dia bisa berdikari sendiri. Dalam hal ini ya salah satunya entrepreneur itu ya mungkin pengusaha. Pengusaha kan tidak harus yang bermodal kapital besar, kapital kecil juga berusaha namanya kan, entrepreneur kan. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya pengangguran itu sebenarnya lebih masalah pribadi ya. Mungkin kaitannya mungkin ke salary, ke pendapatan. Jadi orang merasa enggan melakukan satu aktivitas walaupun dia membutuhkan income atau penghasilan dari situ, tapi karena tidak merasa cukup dengan income-nya, dia memilih untuk tidak bekerja sama sekali. Padahal itu langkah yang salah. Sama sekali dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau dia ambil sambil dia menunggu kesempatan lain untuk batu loncatan, pasti dia akan lebih baik toh kehidupannya, bisa survive seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Kak, kami dari Universitas Murni Teguh ingin melakukan wawancara tentang permintaan dan penawaran harga barang. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat Kakak tentang permintaan barang ketika harga barang tersebut meningkat dan ketika harga barang tersebut menurun. Ya, konsol harga barangnya itu meningkat dari pabriknya sana itu juga meningkatkan harga barang itu juga. Jadi sebenarnya agak susah juga sih kalau ada peningkatan harga barang atau ada penurunan gitu, ya kita harus mengikuti dari sananya. Yang kedua, apakah ada pengaruh penjualan online dengan barang penjualan Kakak saat ini? Udah pasti. Karena kan sekarang banyak kan online kayak Shopee, Lazada, apalagi TikTok Shop itu mempengaruhi penghasilan di pasar ini. Jadi kan banyak orang yang beli di sana, jadi pasar itu juga jadi agak sepi. Yang ketiga, apa dan bagaimana menurut Kakak langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjualan online? Menurut saya itu penjualan online itu sebagian harus diberhentiin. Kenapa? Karena itu banyak masyarakat kecil yang jualin di pasar itu agak kurang pendapatannya. Jadi kebijakannya lah. Bagaimana menurut Kakak cara mengatasi penjualan yang semakin Saya coba pemerintah itu melakukan kebijakan untuk memperluas lowongan kerja. Kak, kami dari Universitas Murni Teguh ingin wawancara tentang permintaan dan penawaran barang. Menurut Kakak, bagaimana pendapat Kakak tentang permintaan barang ketika harga barang tersebut meningkat dan ketika harga barang tersebut menurun? Ya kalau dia naik dari PT-nya bagaimana ya kan? Itu kan memang dari sana kita kan nggak mungkin harganya tetap segitu, pasti sudah kita naikkan. Nggak mungkin tetap segitu, dan kalau misalnya turun sih itu jarang, kalau turun banyak pasti naik. Oke. Apakah ada pengaruh penjualan online dengan barang penjualan Kakak saat ini? Bagaimana menurut Kakak langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjualan online saat ini? Ya kalau bisa online itu nggak ada lagi ya.
Dan yang jualan di toko atau di kaca gitu kan biar lancar juga, biar enak. Terus bagaimana menurut kakak cara mengatasi pengangguran yang semakin meningkat ini? Ya pemerintah buka lapangan kerja lah yang lebih banyak supaya pengangguran di Indonesia nggak semakin banyak. Kami dari Universitas Murni Teguh ingin mewawancarai tentang permintaan dan penawaran. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang permintaan barang ketika harga barang tersebut meningkat dan ketika harga barang tersebut menurun? Kalau harga barang meningkat ya kita naikkanlah juga harganya kan. Kalau pas turun ya kita turunkanlah juga deh. Ya kan? Kedua, Kak, apakah ada pengaruh penjualan online dengan barang penjualan Bapak Ibu saat ini? Ada juga sih. Karena kalau online kan dia lebih murah ya. Apalagi kalau pas orang itu dapat gratis ongkir ya lebih murah. Kadang sama juga sih. Jadi kayak mana ya? Tapi kayak mana ya? Ya nggak ngaruh juga lah. Ketiga, apa dan bagaimana menurut Bapak Ibu langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjualan online? Karenanya juga diberhentikan online kan, ya sama aja juga, gini juga jualan. Jadi sebetulnya nggak masalah sih, ya kan? Nggak masalah sih online ada atau enggak. Kalau memang kesulitan nggak kemana juga ya kan. 4. Bagaimana menurut Bapak Ibu cara mengatasi pengangguran yang semakin meningkat? Ya buka lapangan kerja lah deh, ya kan? Selamat siang Bu, kami dari Universitas Murni Teguh mau mewawancarai bagaimana di lapangan pekerjaan dengan Ibu tentang masalah online, penjualan online Bu. Ada satu pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang permintaan barang ketika harga barang tersebut meningkat atau ketika barang tersebut menurun? Kalau misalnya harga ya, kalau misalnya harganya naik ya jadi kita naikkan lah. Tapi kalau misalnya turun kita bisa jadi turunkan juga harga barangnya. Oh, Bu. Yang kedua Bu, apakah ada pengaruh penjualan online dengan barang penjualan Bapak atau Ibu saat ini? Banyak pengaruhnya. Tentu kan karena online lebih simple, orang kan udah nggak capek lagi ke pasar. Jadi mereka udah tinggal di rumah duduk manis ya. Mereka lebih banyak orang belanja dari online sekarang daripada yang langsung ke pasar. Yang ketiga Bu, apa dan bagaimana menurut Ibu langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjualan online? Kalau dibilang pemerintah kayak mana ya, nggak bisa juga. Apalah mau aku bilang ya. Kalau bisa diberhentikan ya Bu? Nggak, kalau diberhentikan kita itu nggak mungkin gitu. Kalau rasaku ya mau nggak mau mungkin larinya kita pun bakal ke situ larinya. Kalau untuk dibilang berhenti nggak akan pernah bisa berhenti. Karena memang sekarang kan kebanyakan orang ada modalnya ya mereka pasti lebih menang gitu. Memang kalau bisa sih menurutku sih kalau bisa itu untuk mengatasinya harga barangnya aja lah, jangan ibaratnya kan sekarang banyak orang ngambil dari barang Cina. Jadi karena barang dari Cina kan lebih murah, sementara kami kan udah dari Jakarta, dari Cina ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Toke di sini baru ke kami masuknya. Jadi udah 4 tangan, jadi tentu udah lebih mahal kaminya. Jadi kalau bisa sih ya dibatasi ya, entah pajaknya kayak lebih dinaikkan, jadi harganya bisa kami bersaing gitu aja. Yang terakhir Bu, bagaimana menurut Ibu cara mengatasi pengangguran yang semakin meningkat Bu? Mengatasi pengangguran ya buka lapangan kerja. Ya kalau bisa sih sekarang untuk mengatasinya ibaratnya anak muda sekarang ya jangan tinggal diam. Kalau bisa sih diasah lah apa yang bisa dilakukan, jangan tinggal diam, cari kerjaan. Karena pekerjaan memang udah makin, perusahaan kan banyak tutup. Apalagi sekarang kan
munculnya robot AI gitu yang udah dikerjakan sama berbagai robot. Ibaratnya kayak di Jakarta aja udah banyak robot yang bekerja, berarti manusia udah mau diberhentikan gitu loh. Jadi kalau bisa sih kita anak muda sekarang carilah apa yang memang nggak bisa dikerjakan robot, apa yang bisa untuk diri kita sendiri, itu aja. Makasih ya Bu. Kami dari Universitas Murni Teguh ingin mewawancarai tentang bagaimana pendapat Bapak tentang permintaan barang ketika harga barang tersebut meningkat dan ketika harga barang tersebut menurun, Pak. Coba ulangi pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak tentang permintaan barang ketika harga barang tersebut meningkat dan ketika harga barang tersebut menurun? Ya, kalau menurut saya, pendapat saya ya itu hal lumrah ya dalam perdagangan ya. Naik turun harga itu udah udah resiko usaha, jadi harus berani ngambil resiko. Sedikit ya, Pak. Iya, itu aja. Kalau apakah Anda berpengaruh penjualan online dengan barang penjualan Bapak saat ini, Pak? Ya sangat pengaruh, karena sangat besar pengaruhnya, karena online itu lebih praktis dia. Tinggal nunggu barang, pembayaran bisa, sekarang banyak metode pembayaran ya, aplikasi lebih praktis, banyak promo ya. Tapi setiap usaha sama online maupun offline ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau online kelebihannya kita bisa lihat barang langsung, bahannya bagus atau tidak. Kalau online kita belum tentu, ya sangat pengaruh ya, online sama offline pengaruhnya besar. Tapi kalau online kita kelebihannya kita bisa lihat barang bahan langsung. Kalau online kan kita nggak bisa. Next. Pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana menurut Bapak langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengikuti perjualan online ini, Pak? Ya, kalau langkah-langkah untuk pemerintah mengenai penjualan online, ya bagus sih, nggak masalah. Mau itu kan namanya kita usaha, rezeki orang udah diatur kan, tinggal kita berusaha gimana nyiptain barang yang bagus yang bisa kita jual, maupun offline online ya. Cuman kadang untuk pemerintah kadang perdagangan online ini kan banyak aplikasinya dari luar, bukan Indonesia ya. Kalau bisa softwarenya orang Indonesia, jangan orang luar. Yang kebanyakan kan e-commerce ini kebanyakan dari luar semua. Kalau bisa Indonesia ciptakan. Oke, Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana menurut Bapak cara mengatasi pengangguran yang semakin meningkat ini, Pak? Kalau untuk mengatasi pengangguran itu sebenarnya harus banyak dari pemerintah itu menciptakan keterampilan ya, seperti ciptakan sekolah keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Ya, itu aja, keterampilan, sekolah keterampilan, misalnya kayak kayaknya sih negara udah ngeluarin, cuman banyak masyarakat kita kan nggak ada yang tahu itu. Pernah aku tengok itu salon ya itu dari bekerja sama dengan menteri cuman jangan salon aja, harus banyak lagi, harus dikembangkan dari ya itulah, diciptakan sekolah keterampilan gitulah.